Bab 17. Siapa sebenarnya dokter itu? Aku ada kabar baik untuk kalian. Naya menatap wajah sahabatnya satu persatu. Apa? Kita terpilih untuk mengikuti seminar internasional. Keempat sahabatnya bersorak bahagia, tentu saja mereka sangat senang. Tidak semua dokter bisa mengikuti seminar ini, apalagi mereka masih sangat muda. Tapi bukankah seminarnya di Jakarta? Iya. Jadi kita bersiap-siap saja. Terutama kamu, Rei. Mereka tahu apa yang dimaksud oleh Naya. Jangan takut, apapun yang terjadi denganmu ke depannya, hadapi dengan berani. Tidak boleh lemah apalagi sampai ditindas. Rei mengangguk mantap, bertahun-tahun bersama dengan Naya, tentu saja dia belajar banyak hal. Hidup bukan hanya masalah pintar atau bodoh. Pintar pun bukan hanya masalah pintar secara akademis, tapi bagaimana menyikapi masalah. Tibalah mereka di Bandara Jakarta. Cuaca yang terik langsung menyambut kedatangan 5 perempuan muda dan cantik itu. Kita langsung ke hotel saja. Pegel banget badan aku, keluh Leta. Memangnya kalau bukan ke hotel, mau kemana? Ke mall. Ya ampun, Let. Yang benar saja kamu mau ke mall. Kan sudah lama kita enggak ke mall, Mall Jakarta, maksudnya. Leta tertawa melihat wajah kesal teman-temannya itu. Di kota yang sama, berbeda tempat. Radi, Raine, sudah dong mainnya, Mama capek nih. Nanti dulu, Ma. Kami mau menunjukkan mainan-mainan kami sama Ciro. Ciro. Iya, nanti Ciro mau ke sini bersama para uncle. Tidak lama kemudian Ciro datang bersama Dedi dan para unclenya. Ciro lihat, kami punya mainan baru. Ciro diam saja, anak itu masih dalam gandengan dadinya yang sangat posesif. Ayo Ciro, kita main. Tetap saja Ciro diam, dia sepertinya sangat enggan bicara dengan siapapun. Anak itu sedikit melirik Viola. Kenapa Ciro? Tanya Viola lembut. Aku juga mau main bersama Momi. Kenapa Momi belum pulang? Hening, tidak ada yang menjawab yang sebenarnya pernyataan, bukan pertanyaan. Ciro, kamu boleh menganggap mama kami sebagai Momi kamu. Mana sama? Momi aku ya Momi aku, mama kalian ya mama kalian. Apa kalian akan menganggap perempuan lain yang bukan melahirkan kalian sebagai mama kalian? Dan tidak mengakui mama kandung yang melahirkan kalian. Nyes. Tubuh Viola gemetaran, hatinya menjadi kalut mendengar perkataan bocah yang masih sangat kecil tapi cerdas ini. Dia melirik Marva yang juga diam saja. Bahkan kakek dan kedua orang tua Marva juga diam mendengarkan itu. Mau marah. Apa pantas marah pada anak kecil yang berkata apa adanya? Benar, kata ibu guru, kita harus menyayangi orang tua kandung kita. Apalagi mama yang sudah melahirkan kita ke dunia. Ya kan, Radi? Tanya Raine. Iya, kita pasti sangat sayang sama mama kandung kita, Rain. Radi dan Raine mendekati Ciro dan memeluk saudaranya itu. Nanti Momi Ciro pasti pulang. Iya, sebentar lagi pasti Ciro bertemu dengan Momi, ucap Ciro yakin. Ayo kita main. Tadi ayah membelikan kami mainan baru. Aku juga punya banyak mainan. Setiap kali ke luar negeri, Dedi akan membelikan aku mainan yang banyak. Ketiga anak kecil itu lalu pergi ke taman belakang, meninggalkan para orang dewasa dengan pikiran dan perasaan yang campur aduk. Sejak tadi, Viola menunduk. Dia tidak ingin Rei kembali. Tidak ingin anak-anaknya bertemu dengan perempuan itu. Memang bukan dia yang melahirkan si kembar, tapi dia menyayangi keduanya layaknya ibu kandung sendiri. Selama beberapa tahun ini, semuanya berjalan lancar dan baik-baik saja. Marva juga selalu bersikap baik padanya selain dia sibuk dengan pekerjaan, tapi tidak pernah ada yang menyebut nama perempuan itu di rumah ini, termasuk Marva, meski hanya mengigau juga tidak pernah. Ada makanan enggak, Tan? Tanya Iqmal yang memecah keheningan. Tidak lama kemudian makanan dan minuman datang,
tayang memang baru saja dikeluarkan dari oven. Radi dan Raine masuk saat mencium aroma kue itu, disusul oleh Chiro. Chiro, coba kue ini. Ini enak sekali, tapi ayah dan mama tidak terlalu menyukainya, tutur Raine sambil menyuapi kue ke mulut Chiro. Chiro melihat kue-kue yang ada di atas meja. Aku juga suka kue-kue tradisional, tapi Dedi tidak terlalu suka. Benarkah? Iya. Mommy aku juga suka kue kie ini. Kamu tahu dari mana, kan kamu belum pernah ketemu sama mommy kamu. Muka aku mirip Dedi, sebagian lagi pasti mirip mommy. Jadi kalau kesukaan aku berbeda dari Dedi, berarti aku mewarisinya dari mommy aku, kan? Radi dan Raine diam, berpikir. Apa kita bukan anak ayah dan mama? Ya. Kalian ini bicara apa? Tentu saja kalian anak ayah, jangan bicara seperti itu lagi, ya. Bantah Marva dengan cepat. Ayo, kita bawa saja kue ini ke belakang. Tunggu, terus bagaimana dengan Uncle? Tanya Marcel. Uncle minta saja di dapur, kue-kue ini buat kami. Setelah kepergian ketiganya, Vian mengusap dadanya. Mereka bertiga yang bicara, kenapa aku yang tegang? Anjir, jantungku deg-degan. Setelah beberapa hari di Jakarta, mereka mendapatkan tugas untuk mengadakan penyuluhan di beberapa tempat, dan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Naya dan Monik ditugaskan ke sekolah, sedangkan yang lain ke tempat lain. Mata Naya terpaku dengan nama-nama yang ada di daftar para murid. Kichiro Erchan Abraham Zanuar, Radi Kama Arturo, Raine Kalila Arturo. Setelah memantapkan hatinya, Naya mendekati salah satu murid pendiam yang selalu menyendiri. Kenapa kamu di sini? Chiro menatap Naya, lalu kembali menunduk. Dia mendekati anak itu, lalu membujuknya agar mau sekolah. Setelah Naya pergi, Radi dan Raine mendekati Chiro, lalu mereka bertiga bermain ayunan. Chiro, kamu tahu tidak, kami juga punya rahasia. Chiro diam saja, dia tidak bertanya apa yang dirahasiakan oleh saudara-saudaranya itu. Radi dan Raine lalu melihat ke sekelilingnya, lalu berbisik pada Chiro. Benarkah? Iya, masa kami bohong? Kami ini anak kecil yang masih jujur dan polos. Berarti kalau sudah dewasa, kalian tidak lagi polos dan akan berbohong. Tanya Chiro. Sepertinya begitu, para orang dewasa itu memang sarangnya kebohongan. Dari jauh, Naya melihat wajah ketiganya yang terlihat sedih. Dia memang tidak mendengar apa yang si kembar bisikkan pada Chiro, tapi sebagai dokter yang juga mendalami ilmu psikologi, dia tahu ada yang tidak beres dengan ketiganya saat berbisik-bisik. Malam harinya, ini, Naya menunjukkan ponselnya pada Rei. Ini si kembar. Iya, aku ditugaskan di sekolah mereka. Kenapa bukan aku? Aku yakin, kalau kamu yang bertemu mereka, kamu akan pingsan. Rei tertawa mendengar perkataan Naya. Benar, dia pasti akan langsung pingsan, antara terlalu bahagia dan gugup. Tenang saja, selama aku di sana, aku akan menjaga mereka dengan baik. Aku bisa mendekati mereka dengan caraku sendiri. Ngomong-ngomong, aku berjanji pada Chiro akan membuatkan dia bekal. Kamu juga sebaiknya membuatkan bekal untuk si kembar, nanti aku akan memberikannya untuk mereka. Benarkah? Iya, dong. Masa aku bohong? Tidak akan sulit membuat bekal untuk mereka, karena kamu tahu sendiri kan dari Big Tuti, kalau selera makan anak itu sama dengan kamu. Rei langsung memeluk Naya dengan erat, tidak tahu lagi harus berkata apa. Apa yang harus aku buat? Nasi kuning, nasi uduk, kue. Yang simpel-simpel saja, takut tidak ada waktu. Iya, sih. Duh, saking semangatnya aku jadi gugup. Aku masak apa ya buat mereka? Kita buat kue saja. Kuenya sama, tapi bikin masing-masing. Bukannya apa-apa, biar mereka tidak curiga dan protes. Licik banget kamu, Nay, ucap Zilda. Bukannya licik, tapi aku cerdas.
Orang-orang seperti keluarga itu memang harus dipermainkan agar tidak seenaknya lagi. Aku benar-benar penasaran ingin tahu bagaimana reaksi mereka saat melihat Rei. Jangan-jangan nanti malah kamu duluan yang bertemu dengan Ardi. Hampir saja. Maksudnya, Naya lalu menceritakan kejadian malam itu saat dia bertatap muka dengan Ciro untuk yang pertama kalinya. Ya ampun, kalian yang akan bertemu dengan masa lalu, kenapa aku yang tegang? Zilda sampai geleng-geleng kepala. Jangan lupa, kalau aku bertemu dengan masa lalu, kalian juga begitu. Maksudnya, lah itu, Iqmal, Marcel dan Vian. Zilda dan Leta mendengkus, sedangkan Monik tertawa pelan. Aku sama Iqmal hanya bersahabat, loh. Selamat pagi, sapa Naya pada ketiga bocah yang ada di depannya. Tadi pagi dia dan Rei sudah membuatkan bekal untuk mereka. Ini buat kalian. Ini untuk kami. Iya. Yang ini untuk Echan, ini untuk Radi dan yang ini untuk Raine. Echan. Tapi namanya. Terima kasih, Momi, putus Ciro. Momi. Iya, ini Momi aku. Echan kan boleh panggil Bu Dokter Momi, kan? Iya boleh. Echan boleh panggil Bu Dokter Momi. Tuh, benar kan? Tapi kalian tidak boleh bilang sama siapa-siapa, ya? Iya, Radi dan Raine mengangguk cepat. Terima kasih buaya. Buaya. Iya, buaya. Bukan buaya. Buaya saja, ya buaya. Ya ampun Rei, anak-anakmu memanggilku buaya. Buaya sama dengan buaya. Bukannya marah, Naya malah tertawa geli. Ya sudah, terserah kalian saja. Jangan lupa dimakan, ya. Namun di sekolah itu, semua anak akhirnya memanggil Naya dengan nama buaya. Buaya. Beberapa teman Naya yang juga ada di sekolah itu tertawa saat mendengar banyak anak yang memanggilnya. Di taman bermain samping sekolah. Ini enak, ucap Radi yang diangguki Raine. Iya, punya aku juga enak. Tentu saja, ini kan sama. Sepertinya beda. Aku coba punya kalian, kalian juga coba punya aku. Mereka akhirnya bertukar makanan itu, terlihat sama tapi berbeda. Iya. Sama tapi beda, ya. Tidak apa. Ayo makan lagi. Sore harinya. Ayah, tadi di sekolah kami makan kue enak sekali. Kue? Iya, tadi dikasih sama buaya. Buaya? Sejak kapan di sekolah ada buaya? Kalian tidak boleh dekat-dekat buaya, itu berbahaya. Bukan buaya itu, tapi buaya. Buaya. Marva yang masih bingung, hanya diam saja. Sementara itu di tempat seminar. Beberapa orang melihat kelima dokter muda yang mengikuti kegiatan itu. Seperti pernah melihat yang itu, tapi di mana? Ya. Benar, beberapa hari ini memperhatikan mereka, sepertinya pernah melihatnya. Ada yang memperhatikan Rei dengan teliti, ada juga yang memperhatikan Naya dengan penuh minat. Naya sendiri juga sama cemasnya dengan Rei, tapi dia pintar menutupinya. Dia tahu, bahkan sangat tahu akan tiba masanya bagi dia dan Rei bertemu dengan masa lalu. Mungkin tidak akan lama lagi. Kalian datang, ya, ke pernikahan saya. Ini undangannya. Dr. Aurel mau menikah. Iya. Kami pasti datang, selamat ya, dok. Beberapa hari ini Naya tidak datang ke sekolah, karena tidak ada jadwal di sekolah itu, membuat Rei yang sedih karena tidak bisa membuatkan makanan untuk anak-anaknya. Kamu ngelunjak Rei, punya kesempatan untuk memberikan bekal pada mereka, malah berharap lebih. Bukan hanya Rei yang lesu, ketiga anak itu juga sama lesunya. Sudah biasa mendapatkan bekal yang enak dan sehat, membuat mereka merasa kehilangan. Kenapa buaya dan dokter yang lain tidak ada yang datang? Tanya Radi pada salah satu guru. Oh, dokter Naya dan dokter yang lain sudah selesai bertugas di sini. Apa mereka tidak akan datang ke sini lagi? Kalian kangen ya? Mereka bertiga mengangguk. Dokter itu juga tidak bisa menjawab, takut memberikan harapan palsu pada ketiga anak yang orang tuanya sangat berpengaruh di sekolah itu.
Di mansion Arturo. Kalian berdua itu kenapa? Kenapa beberapa hari ini terlihat lesu? Buaya sudah tidak datang lagi ke sekolah, jadi kami tidak dapat bekal yang enak-enak lagi. Buaya. Iya, kan kami sudah pernah bilang pada ayah. Buaya itu baik dan cantik, masakannya juga enak. Siapa dia? Dokter di sekolah. Oh, dokter. Ayah kira siapa? Memang dokter ayah suka memberikan bekal untuk kalian. Iya, enak banget, iya. Nanti kalau buaya datang dan memberikan kami bekal, kami simpan sebagian untuk ayah. Ayah juga pasti suka. Marva melihat wajah berbinar pada diri kedua anaknya itu. Entah kenapa dia juga merasa penasaran pada dokter yang disebut buaya oleh anak-anaknya itu. Hari ini hari pernikahan Dokter Aurel. Kelima gadis itu sudah selesai bersiap dan terlihat sangat cantik dengan ciri khas masing-masing. Ayo, nanti calon jodoh kita keburu diambil orang lain, ucap Leta. Kamu saja kali, sahut Zilda. Jangan begitu, siapa tahu saja jodoh kita ada di pesta itu, kan? Jangan lupa aminkan. Karena perkataan baik itu harus diaminkan. Amin, ucap mereka serempak, tanpa sadar bahwa mungkin saja doa mereka akan terkabul, hehehe. Apa seperti ini yang namanya ketemu jodoh? Ya. Aku deg-degan banget, lagi-lagi Leta berucap. Ya ampun, yang mau menikah itu Dokter Aurel, bukan kamu. Kalau sudah ketemu jodohku, aku mau langsung dinikahkan hari ini juga. Amin, yang lain berucap, kecuali Zilda. Kenapa diaminkan? Kan tadi kamu sendiri yang bilang, perkataan baik harus diaminkan, gimana sih? Sudah sih, kenapa malah membahas soal amin, keluh Naya. Mereka akhirnya naik taksi menuju pesta itu. Kali saja nanti kita diantar pulang sama salah satu dari tamu itu. Ya ampun Zilda, apa kamu sudah kebelet kawin? Zilda hanya ketawa saja, dia senang karena sudah membuat kesal sahabat-sahabatnya. Tibalah mereka di hotel itu, sudah banyak yang datang, yang terdiri dari dokter dan pengusaha. Suaminya Dokter Aurel pengusaha, ya. Mungkin. Aku kira pasiennya. Anjir, kalau ada yang mendengar kamu bicara begitu, bisa-bisa kamu di PHK. Mau PHK gimana, kerja sama mereka saja enggak. Mereka kembali tertawa, yang tanpa sadar menjadi pusat perhatian. Mereka memberikan selamat kepada pasangan pengantin, dan berdiri sambil melihat ke sekeliling. Orang-orang lalu melihat ke satu arah, begitu juga dengan mereka. Dek, dek, dek. Jantung siapakah itu yang berdetak seperti ada ribuan gendang di dadanya? Mata-mata saling menatap. Tidak ada yang melanjutkan langkah, dunia seolah berhenti karena kejutan yang tidak pernah disangka. Selama bertahun-tahun. Kenapa di sini? Kenapa di tempat ini? Dipertemukan oleh pesta pernikahan. Dia tangan Sing menggenggam erat, sama-sama menyadari kalau teman mereka gemetaran. Monik lalu menggenggam tangan Naya, yang sebelah tangan Naya sendiri menggenggam tangan Rei. Leta menggenggam sebelah tangan Wei, dan Zilda menggenggam tangan Leta. Entahlah, melihat mereka yang seperti itu, seperti barusan perempuan yang akan melakukan aksi demonstrasi kepada pria yang berdiri di hadapan mereka, yang sama canggungnya. Buaya ada di sini. Si kembar langsung berlari dan memeluk Naya. Arbi melotot dengan apa yang dia lihat dan dengar. Kenapa Freya disebut buaya? Kalau Freya buaya, berarti Ciro anak buaya. Berarti dia juga buaya. Buaya darat. Dia lalu menatap tajam Marva yang sama syoknya. Buaya, kenapa tidak pernah datang lagi ke sekolah dan memberikan kami bekal? Arbi kembali menatap tajam Marva, siap mencabik-cabik pria jelek itu. Peduli amat dengan tali Nursaidare Sesen. Dasar tukang selingkuh, berani-beraninya kamu merebut Momi Ciro. Ucap Arbi pelan, tapi masih bisa didengar oleh keluarga mereka, yang juga ada keluarga Freya di sana.
Tatapan tajam dari banyak orang seolah menusuk Marva yang memang tidak tahu apa-apa. Ayah, ini loh yang namanya buaya. Cantik, kan? Marva diam saja, memangnya dia harus menjawab apa? Cantik, kan, ayah? Marva mengangguk. Mau bilang jelek takut, mau bilang cantik, lebih takut lagi. Dasar sepupu laknat, mati saja kau. Tuh kan, nyawanya sedang terancam. Halo, Radi, Raine, bagaimana kabar kalian? Baik, tapi kami kangen. Oh ya, ini kenalkan teman tante dokter. Yang ini dokter Rei, cantik, kan? Si kembar lalu menatap Rei, lalu tersenyum. Kedua tangan bocah itu terulur, ingin bersalaman dengan Rei. Rei diam saja, sejak tadi dia hanya menunduk menatap dua anak kecil yang selalu memenuhi isinya. Rei, hah? Si kembar mau salaman. Oh, iya. Tangan itu bergetar, lalu bersentuhan dengan tangan-tangan lembut yang membuat nafasnya sesak. Enggak mau cium ibu dokter yang cantik? Tanya Naya, sengaja memanasi para pria yang menyebalkan itu. Radi dan Raine lalu mencium Rei, Naya dan yang lain. Ayo, Rei. Naya lalu mengajak Rei pergi, sebelum temannya pingsan di tempat. Momi. Kali ini Naya yang sepertinya butuh pertolongan. Teman-temannya sudah menahan tubuhnya agar tidak tumbang. Momi, Echan kangen. Jantung siapa yang duluan copot? Arbi atau Naya? Sepertinya aku memang sedang mimpi, batin Arbi. Ciro langsung mencium wajah Naya. Naya dan Ciro lalu mengobrol, dan tanpa meminta izin, dia langsung membawa Ciro untuk mengajaknya makan, karena dia bisa merasakan tubuh Ciro yang demam. Si kembar juga mengikuti Ciro, yang membuat yang lain pihak keluarga akhirnya juga mengikuti mereka. Rei terus saja memandang si kembar, tanpa peduli kalau sejak tadi banyak yang melihatnya. Marva, Viola, orang tua Marva dan kakeknya. Naya menyuapi Ciro, sedangkan si kembar melihat itu tapi diam saja. Dokter Agam, ucap Rei. Naya, Monique, Zilda dan Leta langsung melihat apa yang Rei lihat. Jadi itu dokter Agam? Tanya Naya. Rei mengangguk. Echan sayang, kamu tunggu di sini dulu. Naya lalu berdiri dan menghampiri dokter Agam yang jaraknya memang tidak jauh. Dokter Agam. Iya, kamu siapa? Ya. Aku Naya, sahabat Rei. Rei. Iya, Reinata. Rei lalu menghampiri dokter Agam. Dokter Agam, apa kabar? Masih ingat sama aku? Loh, kamu Kirei, kan? Dokter masih ingat. Ingat, dong. Bagaimana kabar kamu? Kamu sudah jadi arsitek, kan? Enggak, dok. Aku memutuskan untuk menjadi seorang dokter, sama seperti dokter Agam. Dokter, Rei mengangguk. Kamu akan menjadi dokter yang hebat. Rei ini selalu cerita tentang dokter Agam. Cerita apa? Katanya dokter baik banget. Naya melirik Monique, Zilda dan Leta, mereka juga akhirnya menghampiri Rei. Iya, katanya dokter ganteng. Keren. Masih muda. Dokter sudah punya istri? Belum. Tunangan? Belum. Pacar? Belum juga. Alhamdulillah, ucap Naya, Monique, Zilda dan Leta. Mereka tidak tahu saja, ada yang kebakaran jenggot sedang menatap mereka di sana. Setiap hari Rei selalu memuji dokter. Kapan aku selalu memuji dokter Agam? Katanya dia kangen banget sama dokter. Apa-apaan mereka ini? Rei masih jomblo, loh. Kami berempat juga jomblo, kok. Mereka berempat kembali mengangguk serempak. Dokter Agam langsung tertawa, mimpi apa dia dihadapkan dengan 5 gadis cantik sekaligus. Jadi kalian berlima dokter? Iya, semoga nanti kita bisa bekerja sama ya, dok. Dalam pekerjaan juga rumah tangga, celetuk Zilda, yang langsung mendapatkan cubitan dari Leta. Betapa geramnya para pria di sana. Bu dokter. Mereka kembali pada kenyataan yang ada, setelah berpuas diri memanasi para pria yang wajahnya seperti parutan kelapa itu.
Itu siapa? Tanya Raine. Itu Dokter Agam. Mereka kembali ke meja itu, menghindari tatapan yang sepertinya ingin menerkam mereka hidup-hidup. Zil, tadi kamu berdoa semoga dapat jodoh di sini. Bukan hanya aku, tapi kita. Mungkin saja Dokter Agam jodoh salah satu dari kita. Amin. Siapa tahu saja jodohmu yang itu, Zil. Zilda lalu melihat arah yang ditunjukkan oleh Leta, yang tidak lain adalah Marcel. Amit-amit. Marva melihat Ray, yang sejak tadi kembali memandang si kembar. Tidak ada yang berani bicara, sekedar menanyakan kabar apalagi membicarakan masa lalu. Yang hilang telah kembali, entah untuk sementara saja atau tetap bertahan. Entah kembali untuk mereka, atau bersama yang lain. Dokter Agam kembali mendekati Ray dan kawan-kawan. Boleh saya duduk di sini? Boleh banget, dok, jawab Zilda. Dokter Agam melihat ke arah Ciro, Radi dan Raine, tapi tidak bertanya apa-apa. Jadi kamu kuliah kedokteran? Di mana, dan sekarang praktek di mana? Iya, dok. Aku mengubah keinginanku yang dulunya mau menjadi arsitek. Aku kuliah di luar negeri, dapat beasiswa. Dokter tahu, berkat kebaikan dokter, aku bisa menjalani kehidupan aku setelah aku bisa lepas dari sesuatu hal. Iya. Dokter kan dulu membantu aku berjualan kue, menitipkannya di kantin rumah sakit, juga memberikan aku banyak pesanan untuk teman-teman dan tetangga dokter. Aku ikhlas, Ray. Aku tahu, aku bisa merasakan ketulusan yang dokter berikan. Saat dokter menemaniku dan membantuku menjaga nenek yang dulu dirawat di rumah sakit. Memberikan aku makan dan minum, juga selimut agar aku tidak kedinginan. Marva terdiam. Apa yang dulu dia lakukan saat Ray mengalami masa-masa sulit itu? Tidak ada. Dia tidak pernah menginap di rumah sakit untuk menjaga neneknya Ray, bahkan membesuknya saja tidak, selain acara akad tanpa pesta itu. Dia tidak pernah memikirkan apakah Ray merasa nyaman atau tidak saat tidur di rumah sakit. Apakah dia sudah makan atau belum? Tidak pernah bertanya bagaimana keadaan neneknya, meski hanya sekedar basa-basi. Apa yang pernah dia lakukan untuk Ray? Hanya memberikannya uang dan barang-barang mahal, yang hanya sedikit saja perempuan itu pakai. Masih Marva ingat, dari sekian pakaian yang Marva belikan untuk Ray, hanya 7 saja yang Ray pakai. Sisanya, masih ada bandrolnya. Dari sekian botol minyak wangi, hanya 1 botol saja yang Ray pakai, itu pun tidak sampai habis. Alat kecantikan, tidak ada yang dipakai. Tas dan sepatu sekolah, tidak ada sama sekali yang Ray gunakan, dia selalu menggunakan tas dan sepatu lamanya. Perempuan yang kini ada di hadapannya itu tentu saja semakin cantik dan terlihat dewasa. Apa yang dia pakai juga bukan lagi barang-barang lusuh. Perempuan berwajah sendu itu kini telah berubah. Jadi waktu aku mengantar kamu ke bandara itu, kamu tidak pernah kembali ke sini lagi. Iya. Aku tidak punya cukup uang untuk mondar-mandir ke luar negeri, dok. Meski sebenarnya aku sangat ingin mengunjungi makam nenek dan kedua orang tua aku. Makam nenek kamu baik-baik saja. Ray langsung menatap wajah Dokter Agam, apa dokter itu tahu sesuatu? Terkadang aku mengunjungi makam nenek kamu, karena makam keluargaku juga di sana. Ray sangat terharu mendengarnya, berbeda dengan Marva yang merasa tidak nyaman. Apa yang pernah dia lakukan? Kembali dia bertanya. Dia tidak pernah mengunjungi makam nenek Ray, hanya saat pemakaman saja dia ke sana. Bukankah nenek Ray berarti neneknya juga? Eyang dari anak-anaknya. Meskipun hubungan dia dan Ray sudah berakhir, setidaknya dia masih menunjukkan kepeduliannya. Tapi ini tidak. Marva benar-benar menunjukkan dirinya adalah orang asing. Dokter Marva saja, yang bukan siapa-siapa, sangat baik dan peduli pada mantan istri sirinya itu. Dokter Agam baik banget, aku jadi terharu. Aku mau punya suami kayak Dokter Agam,
celetuk Zilda, yang langsung mendapat lirikan dari orang-orang. Pria tampan, mapan dan dermawan. Begolah, kalau dilepaskan. Mencari pembelaan dan pembenaran atas kata-katanya. Benar. Sayang kalau dilepaskan. Semoga saja jodohnya baik, orang baik Haris sama orang baik. Amin, ucap Rei, Naya, Monik, Zilda dan Leta. Banyak yang tidak nyaman mendengarnya, selain dokter Agam tentunya, yang tidak tahu konflik dalam lingkaran para keluarga kaya itu. Dokter Agam melihat keluarga Arthur, dia juga kembali teringat kalau dulu Rei pernah mengatakan kalau keluarga itu adalah majikannya. Aneh juga bertemu dengan mantan majikan dan pembantu yang kini keadaannya sudah sangat berubah. Mantan pembantu kini menjadi dokter.